Terima kasih, materi untuk hari ini sangat mungkin bagi wali santri sangat berkesan ya, dan juga buat cermin kita dalam berumah tangga seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin saya awali dulu ya. Saya sebagai moderator saya tak izin bertanya ya. Saya awalin je kong je. Kalau mama-mama dalam kajian-kajian gini pertemuan kalau nggak diawali tuh nggak ada yang mau tanya. Je, terima kasih Us. Saya hanya mau bertanya. Yang pertama tadi kan saya mendengar Ustazah bahwa untuk menjadi sekarang kata Kakong kan bos besar je. Tapi tadi guru besar saya tadi ngendikane Kakong kan bos besar. Ternyata di perjalanan materi ini kajian hari ini prosesnya juga ada lampu lilin, tidak punya ART Us. Iya, itu jatuh bangun. Itu perjalanan kalau Ustazah bilang saya menyerah juga bisa di tengah-tengah, tapi kan tujuan cita-cita kita berumah tangga kan tidak berhasil. Yang saya tanyakan saya kan tidak pintar dalam agama, doa dan amalannya apa sih selain ridho tadi ya ya? Tak ngepek dulu tadi apa? Ada selain doa robitoh itu amalan dan doanya Ustazah untuk bertahan dan berjuang, terima dengan ujiannya. Pasti untuk menjadi bos besar jatuh bangun ujian itu doa dan amalannya yang diamalkan sama Ustazah itu apa? Bisa dibagi tipsnya mungkin untuk saya pribadi dan untuk mama ayah wali santri setaba itu. Itu yang pertama. Yang kedua memang nyun sewu jekong, kalau wanita itu menurut saya seorang ibu akan berjuang untuk keluarganya Jeus. Tapi kalau watak bapak-bapak itu nyun sewu dablek. Mungkin kalau Kakong spesial selalu romantis, kita beri aplaus dulu buat Kakong. Kakong kan ngendikan tadi romantis, perhatian, tapi kalau sebagian besar generasi saya kok jarang apa saya sendiri ya yang merasakan gitu. Kebanyakan seorang ayah abi itu kebanyakan masa bodoh. Mbola ikut tanggung jawabmu, jadi wanita itu ya dikongkon kerja, jadi pembantu, momong, gede ke bocah, didikno bocah. Kalau laki-laki itu sebagian besar mlubuh mbuh. Leres nggih kok. Mboten, khusus Kakong mboten. Spesial. Jadi yang saya tanyakan tadi loh, pegangan Ustazah, amalan Ustazah apa sih? Tipsnya dari Ustazah dari apa ibaratnya dari kecil sampai berkembang jadi bos besar katanya Kakong. Itu aja yang saya tanyakan matur nuwun. Terima kasih atas pertanyaannya. Padahal saya itu merasa, kayaknya kurang pantas deh saya menjawab gitu ya. Saya yakin kita masing-masing punya amalan, amal andalan lah kalau istilah saya. Pegangan kita ya. Kita sebagai seorang muslimah ya. Saya berusaha juga mereview ya. Selama ini kadangkala kita itu ketika sudah di titik sekarang ini, kadangkala kita ketika menoleh ke belakang, ya Allah ternyata jebule yo perjuangan kita nggak mudah gitu ya. Ternyata alhamdulillah gitu. Ibarat seorang pendaki gunung ya gunung itu kan terjal, mendaki, kemudian kanan kirinya tebing yang curam gitu, kepleset sedikit apa? Jatuh. Tuh. Menikah itu ibarat seorang pendaki gunung yang kita itu harus waspada. Jadi ketika kita sudah bertekad untuk memulai sebuah rumah tangga, kita harus fokus ke depan. Boleh nggak menoleh ke belakang? Ternyata dulu aku kok ngalamin gitu kok yo iso gitu ya. Masya Allah, la haula wala quwata. Jadi
Yang memberi kekuatan kita siapa? Allah itu. Yaitu kita harus fokus ke depan. Jangan sedikit-sedikit menoleh ke belakang. Ih, ngeri ya, tinggi banget gitu. Ih, aku mau turun aja nggak berani gitu. Banyak orang yang terjebak ketika menikah, dia menghadapi tantangan ya. Walaupun itu kelihatannya sepele. Kadang kala kita melihat sepele gitu, hanya gara-gara bertengkar terus setiap hari. Terus akhirnya istrinya enggak, cerai aja ngapain aku, makan hati terus. Tapi dia lupa introspeksi diri bahwa dia juga mengeluarkan kata-kata yang menyakiti suaminya. Jadi kalau saya sih ya ini mungkin kalau amalan yaumiyah ya, saya berusaha konsisten ya, 1 hari itu 1 juz untuk tilawahnya ya Mah ya. Ya kemudian diiringi dengan amalan-amalan yang lain, dan itu tadi saya kuatkan dengan doa robitoh ya. Doa robitoh itu doa penguat, pengikat ya, yang ketika kita sedang berjauhan Allah tetap mendekatkan hati kita itu. Jadi yang namanya suami saya sebagai seorang pengusaha, banyak sekali godaan di luar sana Bapak Ibu, ya Allah, kadang-kala saya itu ya cuman bisa pasrah gitu. Dan saya tidak pernah berusaha menjaga lisan saya dari kata-kata protes atau saya nggak suka ayah bergaul dengan itu, saya nggak suka, saya cemburu. Saya berusaha menahan karena saya yakin bahwa Allah lah yang menjadi kekuatan saya gitu. Kadang suami bercerita bahwa sebagai seorang pengusaha ya, ini levelnya pengusaha di Jakarta ya Maya. Jadi ketika beliau dijemput oleh drivernya, ditawarin nih, Bapak mau saya antar nih ke tempat yang hiburan malam gitu. Oh enggak Pak, astagfirullah, enggak Pak. Loh itu udah biasa loh Pak, Bapak kan pengusaha gitu. Begitu juga ketika berada di Cina ya, sering sekali mendapat lebih ke apresiasi sebenarnya ya. Karena suami saya sangat menghindari minum khamr dan berzina, itu sangat beliau jaga. Karena di sana ya lebih parah daripada di sini. Di Cina itu Bapak Ibu, walaupun mereka sudah berumah tangga, suami istri, ikatan sah, akan tetapi mereka karena tidak punya agama, tidak punya pedoman hidup, ketika istrinya atau suaminya dia punya klien nih ya, dia tentu pelayanan, servis dalam bentuk apapun, lahir batin ya, mungkin bapak-bapak paham maksud saya. Jadi di sana itu kalau suaminya nggak protes, ya itu hal yang biasa, dan itu sangat biasa. Yang namanya perselingkuhan, nauzubillah ya, itu hal yang biasa. Misalnya istrinya sedang sama klien yang laki-laki, ya suaminya paham karena suaminya juga begitu. Jadi orang Cina itu rasa kepercayaan terhadap pasangannya itu sangat rendah. Maka tidak heran Indonesia itu negara dengan tingkat kebahagiaannya paling tinggi, Masya Allah ya. Kita itu walaupun mungkin ya rezekinya atau gajinya segitu, tapi nyatanya bisa hidup ya Mah. Apalagi kalau tinggal di desa itu ya, mau masak sayur tinggal metik di kebun ya, mau makan ayam tinggal sembelih sendiri. Karena apalagi di desa yang ini, yang banyak orang-orang kota yang pengen slow living ya, sekarang itu istilahnya ya, slow living, tinggal di desa, punya kebun, punya ternak gitu. Dan Masya Allah, sampai-sampai orang Cina itu bilang begini sama suami saya, kok ada ya orang seperti kamu ya, ditawarin khamr nggak mau ya, sampai bilang loh teman saya juga muslim kok. Jadi beliau selalu menolak ya, bukan saya tidak suka, tetapi agama saya melarang saya minum khamr gitu. Loh suamiku teman saya juga Islam tapi dia mau kok gitu. Terus ketika ditawari perempuan gitu kan, ditolak dengan halus gitu. Tapi kok dia ini, jadi mereka itu apa ya, sebenarnya orang Cina itu terhadap Islam itu sangat
Karena mereka informasinya sangat sedikit, sangat terbatas. Nah itu mah, ketika kita senantiasa berpikir positif, maka Allah pun akan menghadirkan pikiran positif juga pada pasangan kita. Dan sebaliknya, kalau kita suudon, dikit-dikit bawaannya jangan-jangan gitu. Nah ini yang perlu kita waspadai nih, kata-kata jangan-jangan suamiku punya wanita lain, jangan-jangan dia begitu gitu, jangan-jangan gitu. Maka nanti Allah akan kabulkan apa yang menjadi kekhawatiran kita gitu kan. Allah kan sesuai dengan prasangka hambanya ya, seperti tadi yang datang ke sini, ini nanti aku dapat hadiah ini ternyata. Masya Allah ya. Nah itulah ya sebenarnya masing-masing orang punya amalan andalan ya Ma, tapi saya merasa kurang kurang pas ya kalau seolah-olah tuh saya udah menjadi orang yang paling, saya juga sama seperti panjenengan semua, saya juga belajar ya dari orang-orang yang punya pengalaman lebih banyak gitu ya, dan berusaha untuk konsisten, itu aja sih. Yang pertama itu untuk yaumiyahnya itu kita jaga betul ya, ibadah-ibadah sunnah, sholat duha ya, sholat malam itu yang berusaha konsisten saya lakukan ya. Kalau pas suami pergi ya saya biasanya berpuasa. Soalnya kalau di rumah biasanya digangguin itu. Atau kadang-kadang bilang, lu kok gak bilang gitu ya. Emang kalau puasa sunnah ini adabnya istri harus tetap izin suami ya. Kalau suami gak ridho ya kita batalkan. Jadi kita tetap dapat 2 pahala. Yang pertama, pahala puasa sunnah kita tetap dicatat ya. Yang kedua, walaupun kita batalkan, itu akan dapat pahala juga karena kita taat pada suami. Dan yang berikutnya, saya berusaha menjaga lisan, berusaha tidak mengucapkan kata dengan intonasi yang tinggi, walaupun semarah apapun saya. Jadi saya biasanya lebih baik saya diem dulu ya, banyak istighfar. Saya berusaha menata emosi ya. Jadi banyak sekali yang terjadi itu suami istri ketika mau marah, yang terjadi apa mah? Semua diluapkan gitu emosinya, kata-katanya, sehingga yang terjadi adalah saling menyakiti. Nah itu yang berusaha kita hindari ya, sehingga suasana rumah tangga kita ya akan menjadi sakinah ya. Sakinah itu kan suasana yang nyaman, tenang ya. Mawadah dan rahmah itu penuh rasa cinta dan kasih sayang. Yang ini nanti efeknya akan kepada anak-anak kita. Kalau anak kita melihat kita romantis ya, kadang kita itu sengaja kayak bertengkar walaupun itu hanya bercanda gitu loh, hanya godain gitu kan. Jadi anak-anak tuh alah biasa mama sama. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu, kita juga memberikan teladan buat anak-anak bagaimana nanti ketika mereka berumah tangga. Kalau anak kita perempuan ya, bagaimana dia belajar pada kita bagaimana memperlakukan suaminya. Kalau anak kita laki-laki, nanti dia akan belajar bagaimana dia memperlakukan istrinya gitu. Jadi yaitu pedoman yang tadi kita pakai ya, suami yang memuliakan istri dan istri yang menghormati suami. Ya mungkin malah panjang ya, malah ngulangi materi lagi. Itu terus kemudian yang kedua tadi apa? Oh kalau suami dablek ya Mah ya. Sebenarnya bukan suami yang dablek. Kadangkala kita harus introspeksi diri dulu. Nah ini dari apa yang saya pelajari dari Bu Aisyah Dahlan ya. Ketika suami karakternya keras, maka kita tidak boleh ikutan keras. Contoh nih ya, tapi ini contohnya sepele misalnya, ayah tolong dong dicat kamarku. Misalnya kita bosan dengan suasana kamar, kok warnanya itu aja ya. Besoknya diulang, kok suaminya nggak ada ini sih, nggak ada respon. Besoknya diulangi lagi. Kira-kira apakah itu akan terjadi ketika kita selalu menagih setiap hari? Contoh yang lain, ini pengalaman pribadi saya. Saya itu kan orangnya itu banyak pola ya. Saya tuh hampir semua olahraga itu saya suka.
Dari berkuda, berenang, memanah, insya Allah saya bisa menguasai. Kemudian saya suka bersepeda, saya juga pernah muay, ya. Terus hampir semua jenis olahraga itu saya suka itu. Suatu hari saya tuh pengen dibelikan sepeda. Kira-kira sepeda itu harganya mahal nggak? Saya sih nggak minta yang mahal ya, yang penting bisa dipakai. Karena sepeda saya tuh usianya itu udah hampir 20 tahun ya. Ayah, aku beliin sepeda dong, ini kan udah lama gitu, mau tak kasih ini, pengen yang lebih nyaman gitu ya. Kalau sepeda udah puluhan tahun kan rasanya mesti nggak nyaman. Diam aja. Terus beberapa hari kemudian, ayah aku kan pengen dibeliin sepeda, nggak ada respon. Sampai sekarang Bapak Ibu tidak pernah direspon. Kalau mau beli aja sendiri gitu. Bukan berarti saya tuh malas beli, tapi saya tuh pengen ada suasana, dibelikan itu kan lebih beda ya rasanya gitu. Walaupun saya juga punya kemampuan untuk beli, kan tinggal beli ya, tapi kan saya pengen, oh itu perhatian dari suami. Ternyata suami saya memang nggak suka, nggak suka naik sepeda gitu. Dan kalau saya mau menuntut nggak ada habisnya, akan dibahas setiap hari mah. Tapi saya berusaha memahami bahwa oh berarti suami saya nggak suka, ya sudah. Jadi case closed gitu, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, gimana kalau suaminya dablek, misalnya dia kurang peka, dia kurang. Kita bisa memulai dengan cara mengucapkan terima kasih. Ini tidak mudah ya Bu ya. Makasih ya Mas udah bantu aku, padahal enggak gitu. Kira-kira ibu-ibu bisa nggak, sanggup nggak bilang begitu? Bisa jadi pertamanya nggak ikhlas mah. Kadang-kala malah kita yang, kan aku dari pagi udah masak, udah beres-beres rumah, udah ngurus anak. Pengen amalan kita yang dilihat. Nah, ini sebagai tips ya dari Dr. Aisyah Dahlan ya. Ucapkan terima kasih pada suami. Makasih ya Mas, udah selama ini sudah jadi suami yang baik buat aku. Walaupun mungkin dadanya mengkap-mengkap, kayaknya enggak banget deh. Padahal suaminya cuma tidur-tiduran aja gitu. Dia cuma sibuk dengan gadgetnya gitu. Kemudian besoknya diulangi lagi, makasih ya Mas udah jadi imamku gitu. Maka dia dengan otaknya akan merespon gitu. Jadi lama-lama dia akan mulai menerima informasi tadi, istriku ternyata selama ini kok menghargai aku ya, padahal kok aku jarang lo bantuin istriku gitu. Saya juga pernah membaca di medsos itu ya, ketika ada suasananya begini, ada dua pasang suami istri, mereka dulu teman sekolah ya, kemudian reuni. Pasangan A ini ada pasangan yang romantis, istrinya cantik, rapi, wangi, suaminya juga seperti itu ya, ganteng ya, dan sangat kelihatan kalau mereka itu romantis. Yang satu pasangan B, istrinya kucel ya, pakai baju seadanya, suaminya cuek. Kemudian terjadilah percakapan para suami. Si suami pasangan B bilang kepada suami pasangan A, enak ya kamu, istrimu cantik, kamu dilayani, dan kamu juga sangat romantis sama istrimu gitu. Wajar nggak Bapak Ibu? Wajar. Kemudian apa tanggapan si A tadi? Ya itu harus kita dong yang memulai. Istriku nggak akan tampil cantik kalau aku nggak ngasih nafkah yang cukup. Kadang ada suami yang dia itu merasa udah ngasih nafkah istrinya, suruh istrinya yang mikir, kasih duit sebulan 1.500.000. Siapa yang enggak sebagai istri bingung kan, bayar sekolah anak berapa, bayar tagihan listrik berapa, belum yang lainnya, sehingga dia tidak ada untuk perawatan dirinya.
biasanya semua diprioritaskan untuk kebutuhan anak. Yang penting anak gizinya tercukupi, sekolahnya bisa bayar ya. Habis itu pusing dia di akhir bulan, aduh duitnya udah habis, aku mau pinjam kemana lagi gitu kan. Nah, si pasangan B ini, lah emang itu kan tugas istri, jadi terserah dia mau dipakai buat apa, yang penting aku sudah ngasih dia nafkah. Emang kamu kasih dia berapa gitu kan? Ya aku ngasih sesuai gajiku lah, gajiku juga cuma segini gitu. Itu gak cukup. Istrimu adalah seorang wanita yang dia mempersembahkan kehidupannya untuk suami. Kita bayangkan seorang perempuan ketika dia menikah, tentu dia sudah lepas dari orang tuanya dan ikut suaminya. Dia mengurusi anaknya, mengurusi suaminya, mengurus semua kebutuhan rumah tangga. Nah, ini sebuah jawaban yang membuat akhirnya si B itu sadar bahwa istri itu harus dilayani juga. Dia punya hak untuk bahagia. Dan di terakhir dia ketika istrinya beli baju malah diomelin, kamu tuh boros banget. Padahal kira-kira beli baju itu sebuah kebutuhan atau keinginan? Baju itu adalah kebutuhan. Kalau memang sudah waktunya beli, ya kita harus mencukupi gitu. Sampai si A kemudian menyinggung, kayaknya istrimu lagi pusing ya, dia bau minyak angin gitu kan. Akhirnya si B ini dia melakukan introspeksi terhadap dirinya bahwa selama ini dia sangat tidak peduli dengan kebutuhan istrinya. Dia hanya mementingkan bahwa kebutuhannya cukup dan istrinya yang penting sudah dikasih nafkah. Entah itu uangnya mau diputar seperti apa, entah cukup, entah tidak. Nah, inilah maka yang perlu kita ketika menghadapi suami yang seperti itu, berikan dia ucapan terima kasih, dikasih pujian, makasih ya mas, I love you gitu, kata-kata manis gitu. Nanti lama kelamaan dan tidak lupa minta petunjuk pada Allah ya. Ya Allah, lebutkan hati suamiku. Nah ini kita minta langsung ke pusatnya ya, nggak usah lewat perantara, kita bisa langsung minta pada Allah ya, supaya Allah melembutkan hati suami kita. Mungkin itu mah ya. Semoga ini bisa, walaupun memang kita proses itu pasti ada ya Maya, tidak langsung berubah ya, tapi setidaknya kita sudah memulai dan suami juga akan merasa, oh ternyata istriku sangat perhatian sama aku gitu. Itu mah. Terima kasih Us. Ada lagi mama, ayah mau yang ditanyakan? Sudah aja. Kakong, oh siap Kong. Ini Kakong nanti dapat hadiah 2 Us. Terima kasih, alhamdulillah tidak bertanya ini. Ini karena hari Jumat ya, Ustazah. Tadi yang disampaikan oleh Ustazah sangat menarik sekali. Utamanya saya baca tadi mengenai 27% cerai Ustazah ya. Menurut saya cerai sebaiknya itu cerai mati ya. Kalau cerai itu kan jelek ya, insya Allah itu cerai mati yang saya lebih bagus ya. Yang kedua tentunya tidak lupa masih dalam posisi Syawal, kami sekeluarga tetap berdoa mudah-mudahan Bapak Naim dan Ibu diberikan selalu kesehatan, tetap menjadi keluarga yang selalu memberi sedekah. Inilah yang menjadi awal sebagai orang yang sukses karena banyak sedekah. Tentunya itu ya. Terus yang ketiga ini hanya sekedar Ustaz, apa itu di Sabah ini kan sudah mendidik untuk cucu saya. Alhamdulillah sudah bisa menghafal. Yang kakungnya sendiri kalah ya.
Ya, ini tentunya hanya masukan aja. Kalau misalnya di lain waktu sahabat itu mengadakan lomba istilahnya membaca surat apa gitu yang sifatnya untuk umum dan sekaligus untuk memberi semangat kepada santri dan santriwan untuk lebih giat belajar. Dan saya tetap berdoa mudah-mudahan ustadz dan ustazah yang sampai saat ini masih mendidik cucu saya diberikan kesehatan dan menjadi ustadz ustazah yang selalu iman dan takwa. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakung. Ada lagi Mama, Ayah, Bunda? Sudah ya. Cukup Ustazah mau menanggapi? Terima kasih atas masukannya ya untuk mengadakan perlombaan gitu ya, sehingga kita bisa menarik masyarakat yang lebih luas untuk lebih mencintai Al-Quran gitu ya. Insya Allah ini akan kami catat masukannya ya, dan mudah-mudahan nanti bisa kita selenggarakan ya, kita mengadakan lomba tahfidz gitu ya. Insya Allah, barakallah. Terima kasih atas masukannya ya. Yang lainnya tadi mungkin ya saya terima kasih atas doa-doanya ya. Ini Masya Allah luar biasa. Amunisi buat kami ya. Terima kasih, itu aja mah. Sudah ya, karena ini sudah setengah 12. Tugas saya sebagai moderator selesai. Acara saya kembalikan ke pembawa acara. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih sudah dipercayai dari Stabah untuk 2 kali menjadi moderatornya Ustazah Diana. Terima kasih ilmunya apabila ada ucapan saya, tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf kepada Ustazah Diana, kepada Ustadz dan Ustazah Stabah, dan kepada wali santri Stabah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.